Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang materi pelajaran PKN. Sebelum belajar dimulai, mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diperhatikan dan selamat belajar. Belajar tentang PPKN kelas 8 semester ganjil. Pada bab pertama ini kita akan memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Di sini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama yaitu arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang kedua, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang ketiga, ciri-ciri dan karakteristik sila-sila Pancasila. Pada kali ini kita membahas tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Indonesia memiliki 4 pilar utama yang tidak dapat dirubah oleh siapapun dan kapanpun. Keempat pilar tersebut adalah Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila merupakan ideologi yang digunakan oleh bangsa Indonesia dengan maksud untuk menyatukan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pancasila sendiri merupakan ideologi bangsa Indonesia yang dilahirkan oleh pendiri bangsa melalui musyawarah yang cukup lama. Tentu saja sebelum membahas terlebih dalam, kita harus mengenal atau mengetahui tentang sejarah lahirnya Pancasila. Masa penjajahan Jepang di akhir Perang Pasifik, tentara Jepang di Indonesia berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Jumbi Chosakai atau yang sering kita kenal dengan BPUPKI. BPUPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 dengan tema Dasar Negara. Kemudian Insinyur Soekarno menyampaikan pemikiran tentang dasar negara apa yang akan dijadikan dasar Indonesia merdeka. Gagasannya adalah kebangsaan Indonesia, peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Dari kelima dasar itu disingkat lagi menjadi sosial demokrasi, sosialisme, dan ketuhanan atau yang disebut dengan Trisila. Dari Trisila tersebut bisa digabungkan menjadi satu yang disebut dengan Eka Sila atau gotong royong. Kemudian BPUPKI membentuk panitia kecil atau panitia 9 untuk merumuskan dan menyusun undang-undang dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno tersebut. Masa persidangan BPUPKI pertama yaitu mendengarkan pidato dari 3 tokoh utama pergerakan nasional Indonesia. Di antaranya adalah sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 oleh Mr. Profesor Muhammad Yamin Sh. Beliau berpidato tentang peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kedua, sidang pada tanggal 31 Mei 1945 oleh Profesor Dr. Supomo. Beliau berpidato tentang persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Tokoh ketiga yang berpidato pada tanggal 1 Juni 1945 yaitu Insinyur Soekarno. Beliau berpidato tentang kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang PPKI atau Panitia 9 menyampaikan hasil kerja kepada anggota PPKI. Hasil rumusan tersebut disebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter
yang berisi bunyi Pancasila. Adapun bunyi Pancasila adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan apa pengertian dari Pancasila itu sendiri? Di sini ada beberapa tokoh yang mengemukakan tentang arti atau makna dari Pancasila. Ada 4 tokoh. Yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Notonegoro, yang ketiga Muhammad Yamin, dan yang keempat Profesor Dr. Mr. Supomo. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Bukan hanya falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Kemudian menurut Notonegoro, Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia atau dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu. Tokoh ketiga yang memberikan makna Pancasila yaitu Muhammad Yamin. Beliau menegaskan bahwa Panca berarti 5, Sila yang berarti dasar, sendi, asas. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila adalah 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Kemudian yang terakhir, menurut Profesor Dr. Mr. Supomo, Pancasila adalah persatuan, kekeluargaan, kesinambungan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, yang kita ketahui, Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945, yang berarti Panca adalah 5 dan Sila adalah dasar. Perlu kita ketahui juga tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, Pancasila sebagai moral pembangunan nasional. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa maksud dari fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia? Artinya adalah semua tindakan yang dilakukan oleh setiap elemen bangsa harus sesuai dengan jiwa Pancasila. Setiap tindakan harus sesuai dengan sila-sila Pancasila, bahkan dalam hal penyelesaian perbedaan pendapat. Dengan kata lain, nilai-nilai luhur Pancasila memberikan pengertian bahwa penyelesaian masalah dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat atau sesuai dengan sila keempat. Tidak membeda-bedakan agama yang sesuai dengan sila pertama dan harus memenuhi unsur keadilan sosial dan kemanusiaan yang tertera pada sila kelima dan kedua. Kemudian sebagai sarana untuk menjaga persatuan dan kesatuan, yaitu yang tertera pada sila ketiga. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Maksudnya adalah sikap dan tingkah laku yang positif dapat dijadikan sebagai prinsip hidup yang kemudian dijadikan sebagai ideologi. Contoh sederhananya, ketika kalian tidak mau menyontek saat ulangan walaupun benar-benar tidak bisa mengerjakan soal dan ada kesempatan untuk melakukannya. Prinsip itu kemudian menjadi pegangan hidup selama-lamanya. Hal itu juga berlaku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya adalah
semua perangkat hukum yang diberlakukan di Indonesia merupakan nilai instrumental atau penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Dan nilai-nilai Pancasila itu harus menjadi dasar utama untuk membuat aturan atau pasal dalam hukum. Adapun kedudukan dan fungsi Pancasila yang keempat adalah Pancasila sebagai moral pembangunan nasional. Maksudnya adalah Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan nasional demi memenuhi asas keadilan. Kedudukan dan fungsi selanjutnya adalah Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Di sini tertuang dalam sila kedua dan sila kelima Pancasila. Cita-cita dan tujuan nasional tersebut sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa sejak merumuskan Pancasila. Oleh karena itu, yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan pemimpin negara adalah mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat dalam Pancasila yang tertuang dalam sila kedua dan sila kelima. Cita-cita dan tujuan nasional juga tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea kedua dan keempat, bahwa setiap presiden atau pemerintahan yang menjalankan negara wajib untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Kedudukan selanjutnya adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur. Maksudnya adalah Pancasila dilahirkan atas dasar perjanjian yang mengikat dan tidak bisa dirubah oleh siapapun dan kapanpun. Perjanjian luhur tersebut disepakati oleh semua pihak yang diputuskan dalam sidang PPKI saat itu, merupakan perwakilan dari seluruh rakyat Indonesia. Jadi, Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat Indonesia. Kedudukan dan fungsi Pancasila yang terakhir adalah Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maksudnya adalah pada saat menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, asas yang digunakan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan Pancasila harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Semua partai politik dan organisasi massa yang berdiri di Indonesia harus berasaskan pada Pancasila. Catatan penting dari materi yang saya sampaikan tadi, perubahan ideologi dapat berubah dan bertahan. Adapun hal-hal yang dapat merubah dan bertahannya suatu ideologi dibagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama, dimensi idealisme, yang kedua, dimensi fleksibilitas, dan yang ketiga, dimensi realita. Apa yang dimaksud dengan dimensi idealisme? Yaitu kualitas ideologi yang terkandung dalam nilai dasar itu mampu memberikan harapan kepada berbagai kelompok atau golongan masyarakat tentang masa depan yang lebih baik melalui praktik kehidupan. Yang dimaksud dengan dimensi fleksibilitas adalah ideologi dalam mempengaruhi dan menyesuaikan diri dalam perkembangan masyarakat. Dan yang terakhir, dimensi realita merupakan nilai-nilai dasar yang ada pada ideologi yang mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat itu lahir atau muncul untuk pertama kalinya. Dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, apabila ada yang kurang dipahami, silahkan hubungi nomor WA Bu Ida yang ada di grup kalian masing-masing ya. Terima kasih.